bab ke-22, bab ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awsan. Bab tentang bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala, ya. Saya ulangi, bab bahwasanya sebagian dari umat ini akan menyembah berhala. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya perbedaan antara al-awsan dengan al-asnam. Kalau al-asnam dia lebih khusus. Dia adalah berhala patung yang dipahat berbentuk makhluk bernyawa. Patung yang dipahat berbentuk makhluk bernyawa, ya. Itu disebut dengan sanam, jamaknya asnam. Adapun al-awsan jamak dari wasan dan dia lebih umum, termasuk yang disembah apakah dalam bentuk patung, berhala, apakah dalam bentuk pohon, ataukah dalam bentuk kuburan. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al wasani qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya, jadi wasan lebih umum daripada sanam, ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada 3 model manusia dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin. Ada 3 model manusia. Yang pertama adalah kelompok Khawarij yang mereka begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan mereka memandang sebagian besar kaum muslimin telah terjerumus dalam kekafiran karena kejahilan. Ya, dan kelompok-kelompok itu, ya, masih banyak sampai sekarang, ya. Mereka menganggap kaum muslimin, ya, kuffar. Banyak di antara mereka kafir. Entah karena mereka tidak mengkafirkan pemerintah sehingga dikafirkan, atau karena sebab-sebab yang lain, ya, sehingga dianggap Islam mereka tidak benar, atau tidak berbaiat dengan imam mereka sehingga dianggap kafir, ya. Kelompok-kelompok seperti ini masih banyak, ya. Baru semalam saya ditanya, ada seorang ikhwan yang ngaji, kemudian dia mau nikah, ternyata calon mertuanya itu ikut pergerakan, ya, yang mempersyaratkan kalau kau mau nikah dengan putri saya harus ulangi syahadatain. Harus ulangi syahadatain. Saya bilang, ente ngaji kitab tauhid masih disuruh ulangi syahadatain. Kalau ngajinya ngawur-ngawur mungkinlah diragukan. Ini ngaji kitab tauhid, ya, membantah berbagai macam kesyirikan, masih disuruh ulang untuk mengucapkan apa? Syahadatain, ya. Ada pemahaman seperti itu, ya, yang menganggap sebagian kaum muslimin kafir, tidak berbaiat dengan imamnya sehingga harta mereka halal, dicuri sana dicuri sini. Dan ini terjadi. Jadi ini sikap mereka mengkafirkan mayoritas kaum muslimin. Sebagian penyembah kubur sebaliknya, ya, mereka mengatakan mustahil kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan. Adapun Ahlus Sunnah, mereka mengatakan mungkin seorang muslim terjerumus dalam kesyirikan.
maka mereka mengkafirkan yang berhak untuk dikafirkan. Untuk dikafirkan. Tentunya setelah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dan izalatu syubhah, menghilangkan syubhat. Tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan otomatis menjadi musyrik. Tidak semua orang terjerumus dalam kafiran menjadi apa? Kafir. Untuk mengkafirkan ada syaratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, iqamatul hujjah sama izalatus syubhah. Harus tegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Dan satu perkataan Ibnu Taimiyah yang ma'ruf, dia mengatakan, "Wa man dakhala fil Islam bi yaqin la yuzalu anhu ya bisyak." Barang siapa yang masuk Islam dengan keyakinan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah yakin dia masuk Islam, maka tidak bisa kita hilangkan nama Islam tersebut hanya dengan keraguan. Harus dengan keyakinan pula bahwasanya dia sudah kafir. Nah, untuk meyakinkan dia kafir atau tidak, harus menegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Yang ingin kita bahas adalah kelompok yang ini, sebagian penyembah kubur yang mereka juga minta-minta di kuburan. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, mereka menebarkan syubhat. Kata mereka, namanya orang-orang Islam tidak mungkin akan terjerumus dalam kesyirikan. Ya, dalil mereka hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Bahwasanya syaitan sudah menyesal atau putus asa, syaitan putus asa. Disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Jadi mereka berdalil dengan hadis ini, ya. Kata mereka, sungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Ini dalam riwayat Muslim. Riwayat Tirmidzi tanpa ada Jazirah Arab. Bahwasanya syaitan putus asa disembah oleh orang-orang yang salat. Kalau begitu, sudah, kenapa ente yang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikan orang, orang-orang yang minta kuburan mereka juga salat. Mereka juga puasa, mereka juga salat. Ya, orang-orang yang melakukan ini ke dukun juga mereka salat. Kenapa kalian mudah sekali memusyrik-musyrikan apa? Orang. Kenapa? Kata mereka, syaitan sudah putus asa disembah oleh orang-orang yang salat. Dalam riwayat Tirmidzi tanpa Jaziratul Arab. Baik. Inilah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab ini, bab anna ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul awthan. Bab penjelasan bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala, artinya akan menyembah syaitan, artinya akan terjerumus dalam kesyirikan. Dibuat bab ini, kata para ulama yang mensyarah bab ini, mereka mengatakan karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin membantah golongan ini, golongan para penyembah kuburan atau orang-orang yang melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan, yang mereka menganggap bahwasanya mereka tidak mungkin terjerumus dalam kesyirikan karena syaitan sudah putus asa. Baik, bagaimana kita membantah ini? Sudah belum? Saya mau hapus. Kita bantahnya di sini aja lah. Bantahannya ya. Pertama ya, atau para ulama menjelaskan Nabi mengucapkan hal tersebut. Nabi SAW menjelaskan kondisi perasaan setan. Kapan? Tatkala setan
melihat Islam tersebar. Yaitu Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Tatkala telah datang kemenangan, Fatu Makkah, pertolongan Allah, dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Saat itulah syaitan putus asa untuk apa? Disembah. Waduh, gagal saya. Kayaknya saya tidak bakalan disembah lagi, ya. Dia putus asa. Tetapi apakah perasaan setan itu pasti benar? Oleh karenanya kita katakan, bantahan yang kedua, orang-orang yang berdalil dengan hadis tersebut pada hakikatnya berdalil dengan perasaan setan. Saya tanya sama antum, yang menyangka tidak bakalan disembah itu nabi atau perasaan setan? Nabi sedang mengabarkan setan merasa putus asa untuk disembah lagi. Berarti itu perasaannya apa? Setan. Nah, orang-orang ini mereka berdalil dengan perasaan apa? Setan. Paham? Dan perasaan setan itu belum tentu benar. Setan tidak tahu ilmu gaib. Perasaan tersebut belum tentu benar. Setan tidak tahu ilmu gaib. Jangankan perasaan setan, bahkan perasaan kaum mukminin terkadang keliru. Bahkan perasaan para rasul terkadang keliru. Apa kata Allah dalam surat Yusuf? Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala para rasul sudah putus asa. Sebagian ahli tafsir mengatakan apa? Seperti penjelasan Imam Al-Qurtubi, para rasul putus asa bahwasanya mereka tidak akan ditolong oleh Allah, bahwasanya tidak akan datang kemenangan untuk mengazab kaum mereka. Mereka putus asa. Tiba-tiba ja'ahum nasruna. Tiba-tiba perasaan mereka itu keliru. Tiba-tiba Allah apa? Turunkan pertolongan Allah. Ya. Hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dalam ayat yang lain dan orang beriman berkata, mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Mereka menyangka tidak akan datang. Kapan datang? Kapan datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu apa? Dekat. Jadi setan maksum atau tidak? Tidak, ya. Ini perasaan setan, dan perasaan setan bisa salah, ya. Bisa salah dan ternyata salah. Jangankan setan, ya. Orang soleh saja perasaannya bisa apa? Salah. Nabi, para rasul saja perasaannya bisa salah. Mereka tidak tahu ilmu gaib. Paham? Jadi dalil mereka dengan perasaan apa? Setan. Yang ketiga, perhatikan di sini. Di sini Nabi mengatakan, inna syaitan qad ayyisa an ya'budahul musallun. Sungguhnya syaitan telah putus asa disembah oleh orang-orang yang salat. Al-musallun di sini ada dua kemungkinan. Kalau antum belajar usul fikih, maka alif lam di sini ada dua kemungkinan alif lam. Bisa jadi lil istighraq dan bisa jadi lil ahad. Kemungkinan besar adalah untuk lil ahad. Artinya kalau istighraq artinya setan putus asa untuk bisa menjadikan semua kaum muslimin menyembahnya. Tapi saya rasa bukan itu tujuan setan. Setan, ya, merasa orang-orang yang salat yang dia lihat tidak bakalan sembah dia lagi. Sehingga yang dimaksud dengan alif lam di sini lebih condong kepada lil ahad, yaitu setan melihat orang-orang salat di zaman itu tidak bakalan lagi menyembahnya. Berarti orang-orang salat ini orang-orang salat tertentu. Orang-orang salat tertentu yang dilihat setan saat itu. Dan ini mungkin karena yang dilihat oleh setan adalah para sahabat. Mungkin para setan, wah sahabat kayak gini, apa namanya, begitu patuh kepada Nabi, begitu semangat beribadah, mereka enggak bakalan nyembah saya, ya. Kalau kita maknakan kepada al-musallon sini adalah orang-orang salat khusus
yang dilihat setan oleh pada waktu itu, maka itu mungkin setan putus asa disembah oleh para sahabat. Mungkin. Yang keempat, ya. Kenyataannya banyak yang murtad setelah wafatnya Nabi. Saya tanya sama antum, Nabi waktu ngomong gini, Nabi masih hidup enggak? Nabi masih hidup kan? Nabi sedang mengabarkan perasaan setan tatkala itu. Setan putus asa disembah oleh orang-orang yang salat. Ternyata setelah Nabi wafat, ya, banyak yang murtad. Di antaranya, ya, munculnya nabi-nabi palsu yang muncul di zaman Nabi dan ada yang muncul setelah Nabi wafat dan para pengikutnya murtad bersama nabi-nabi tersebut. Contohnya ada Musailimah Al-Kadzdzab. Ada juga Al-Aswad Al-Anasi, Al-Aswad. Kemudian juga ada Tulaihah. Ada juga nabi perempuan saya lupa namanya ya. Ya, Sujah ya, Sujah. Itu juga nabi perempuan. Ini semua muncul, Tulaihah dan Sujah muncul setelah wafatnya Nabi SAW. Dan pengikut mereka ini puluhan ribu. Mereka ini semua murtad. Mereka menganggap ada nabi baru seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Musailimah, Muhammad nabi, saya juga nabi. Makanya dikirim surat, wahai Muhammad, nanti kita bagi dua. Dunia ini kita bagi dua. Ini menunjukkan ada yang murtad atau tidak setelah wafatnya Nabi? Ada banyak. Kemudian di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar banyak yang murtad. Radhiyallahu anhu. Yang murtad tersebut di antaranya para pengikut Musailimah, Al-Aswad Al-Anasi dan yang lainnya, di antaranya orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, sampai pada derajat murtad mereka menentang wajibnya zakat. Akhirnya mau diperangi oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya Abu Bakar dikenal dengan punya jasa besar fi qitalil murtaddin, dalam memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar punya jasa yang besar. Makanya disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak sempat mengadakan salat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena beliau sibuk mengembalikan stabilitas keamanan. Karena begitu Nabi meninggal, sana ada yang murtad, sana yang murtad, sana yang murtad, maka dia perangi. Beliau radhiyallahu anhu memerangi mereka. Kemudian muncullah orang-orang zindik. Di zaman sahabat. Contoh orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka terlalu mengagungkan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka yu'allihunahu, menganggap Ali sebagai Tuhan. Nah, Ali bin Abi Thalib ingatkan mereka tidak mau, mereka tetap menganggap Ali sebagai Tuhan. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu menyuruh menggali parit, kemudian Ali membakar mereka hidup-hidup. Siapa mereka? Mereka murtad atau tidak? Murtad, menganggap Ali sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mereka orang murtad semua penyembah syaitan. Ini muncul sebelumnya di zaman, ya, di zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW di hari kiamat kelak ada sebagian orang datang hendak mendekati telaga Nabi. Kata Nabi, tahu mereka ditolak. Kata Nabi, ummati ummati, mereka umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Innahum qad ghayyaru badalu, mereka telah merubah dan mengganti. Di antaranya mereka murtad, ya. Ya, di antaranya mereka murtad. Oleh karenanya ada orang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul misalnya Al-Qaramitah. Qaramitah ini firqah Syiah Rafidhah Batiniyah. Mereka punya tafsir batin. Kata mereka namanya haji itu adalah ziarah kepada guru-guru, ya. Adapun puasa, imsak artinya menahan rahasia, bukan menahan makan dan minum, ya. Mereka inilah yang muncul dari Bahrain. Kemudian mereka datang ke kota Mekah, mereka bunuh para jemaah haji, mereka buang jemaah haji ke dalam sumur Zam-Zam dan mereka congkel Hajar Aswad, mereka bawa pulang. Keren atau tidak? Ini batiniyah kafir ini. Orang-orang Qaramitah. Ini semua, ya. Ini semua menjelaskan bahwasanya telah terjadi apa? Kesyirikan, telah terjadi kemurtadan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian bantahan yang kelima, dalam buku-buku fikih semua mazhab ada pembahasan tentang ahkamur riddah, yaitu hukum-hukum orang murtad. Saya tanya sama antum, tatkala para ulama, 4 mazhab semuanya membahas tentang hukum-hukum orang yang murtad, berarti mungkin enggak ada orang yang murtad? Mungkin. Kalau enggak ada orang murtad, enggak usah dibahas masalah ini. Semua tidak bakalan apa? Murtad. Dan kita bilang kenyataannya banyak orang murtad. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Kata Nabi, barang siapa yang kalian dapati merubah agamanya, maka bunuhlah. Ini sabda Nabi SAW. Oleh karena kalau orang berubah agama dari Islam ke agama lain, dalam hukum Islam dibunuh. Dan betapa banyak orang melakukan kesyirikan. Pergi ke dukun, jadi penyihir, ya banyak ya. Banyak. Apakah itu semua tidak ada yang syirik? Nah, mereka ingin, gara-gara mereka ingin melegalkan perbuatan minta-minta dikubur supaya tidak dikatakan syirik, akhirnya mereka berdalil dengan hadis ini. Bosnya enggak mungkin ada kesyirikan di umat ini. Itu pendalilan yang fatal. Karena dengan pendalilan ini melegalkan seluruh kegiatan kesyirikan yang terjadi di alam semesta. Dari umat Islam, semuanya mau pergi ke dukun, mau percaya sihir, mau ganti agama, ya bagaimana? Baik. Yang keenam, ya. Ternyata sebagian penyembah kubur mengkafirkan Wahabi. Loh, kalau mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin terjadi syirik, maka orang Wahabi tidak boleh apa? Tidak boleh murtad. Lah sementara mereka mengkafirkan apa? Wahabi. Sebagian mereka kenceng loh. Bahkan saya kemarin ke suatu negara sampai di sana saya ngisi pengajian, ada yang mengatakan, Ustaz, di sini sebagian mufti berfatwa tidak boleh solat di belakang Wahabi tidak sah. Subhanallah. Ini benar ini. Solat di belakang Wahabi tidak apa? Tidak sah. Kenapa? Karena Islamnya diragukan. Ya, Islamnya diragukan. Bahkan keluar fatwa di tanah air kita, di sebagian fatwa dituliskan di antara akidah kekufuran meyakini bahwasanya Al-Quran Allah berbicara dengan suara, itu akidah Ahlussunnah. Dan di antara kekufuran meyakini Allah berada di atas. Bayangkan. Jadi ini hanya omong kosong aja dalil seperti ini, paham ya? Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya akan ada sebagian umat Islam yang akan menyembah syaitan, akan menyembah apa? Berhala. Di antaranya sudah kita jelaskan, akan kita jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Tolong kalau sudah dihapus. Biar difoto dulu. Sudah difoto? Hah? Antum enggak beri di sini ya, sekalian difoto. Sudah ya, sudah. Sudah. Kalau sudah, hapus. Sudah ini, sudah difoto. Sudah, hapus saja. Tayyib. Pembahasan kita bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah sayabudul awthan. Bab bahwasanya sebagian umat ini akan berbuat kesyirikan, akan menyembah berhala. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahab akan berdalil dengan ayat-ayat yang banyak dan juga hadis-hadis. Ya, namun sebelum kita menyebutkan ayat-ayat tersebut, kita loncat kepada hadis karena hadis ini penting sebelum kita menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan di antara dalil-dalil bahwasanya umat ini
akan menyembah berhala, terjerumus dalam kesyirikan adalah hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia dalam buku loncat beberapa ayat langsung ketemu hadis ya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzah. Dalam riwayat shibran dhira'an bi dhira'in. Shibran itu bukan berarti sehasta demi sehasta, tidak ya. Tapi maksudnya sama persis. Shibran sama persis. Dhira'an bi dhira'in artinya sama persis, antara persis. Jadi sebagian orang salah terjemah. Mereka mengatakan bahwasanya akan mengikuti umat terdahulu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bukan begitu maksudnya. Tapi shibran, dhira'an maksudnya sama persis. Dalam riwayat yang lain, hadzal qudzati bil qudzah. Sebagaimana samanya antara al-qudzah dengan al-qudzah. Al-qudzah itu adalah anak panah. Kalau seorang buat anak panah, setelah anak panah diruncingkan, dia bikin rishah, yaitu semacam bulu di kanan kirinya, sayapnya, kanan dan kirinya, supaya bisa seimbang dan bisa lurus tepat mengenai sasaran. Nah, sayap kanan sayap kiri ini itu harus sama ya. Ini kan apa namanya, anak panah. Nah, sebelah sini ada apa namanya? Sayapnya ini ya. Ini harus sama antara kanan dan kiri. Kalau tidak sama maka tidak seimbang. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti umat-umat terdahulu jalan-jalan mereka sebagaimana samanya sayap kanan dan sayap kiri, persis tidak ada bedanya. Kata Nabi, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Bahkan kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kalian akan mengikutinya. Qalu ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang akan diikuti oleh kaum muslimin adalah Yahudi Nasrani? Qala faman. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, datang dalam berbagai lafal, tapi intinya demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'unna, itu takdirnya wallahi la tattabi'unna ya. Ini bahasa Arab ya. La tattabi'unna. Di sini kata para ulama ada 3 penekanan. Ini lam namanya lam al-waqi'ah ba'da jawabul qasam. Lam al-waqi'ah ba'da al-qasam. Lam yang didatangkan setelah ada sumpah. Berarti di sini ada sumpah yang ditakdirkan. Wallahi. Kemudian namanya nun taukid. Nun at-taukid. Jadi dalam lafal ini ada 3 penekanan. Pertama Nabi berkata, demi Allah. Lam sendiri artinya sungguh-sungguh, sungguh. Nun taukid juga artinya sungguh-sungguh. Jadi demi Allah, sungguh-sungguh kalian benar-benar akan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita artikan demi Allah, sungguh-sungguh, benar-benar. Jadi ada berapa penekanan? 3 penekanan. Sampai Nabi bersumpah. Artinya Nabi menjelaskan bahwasanya benar-benar akan terjadi bentuk mengikuti orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sanan sanan ya. Di sini ada di sunan dan ada sanan. Kalau sunan jamak dari sunnah. Jamak dari apa? Sunnah. Yang artinya jalan atau thariqah. Metode ya. Kalau sanan sama, artinya juga apa? Thariqah. Jalan. Jadi maknanya mirip-mirip ya. Apa dibaca sanan atau sunan? Artinya sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan, langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Sama persis. Tidak ada bedanya. Sampai kata Nabi, hadzal qudzati bil qudzah. Sebagaimana samanya sayap kanan, sayap kiri,
tatkala di sebuah anak panah, dan seorang yang buat anak panah dia harus bikin sayapnya sama. Kalau tidak maka tidak seimbang. Sehingga kalau kita putar anak panah tersebut kita bingung tadi yang mana, yang kanan, yang kiri tadi yang mana, bingung. Karena saking samanya antara yang kanan dengan yang kiri. Persis sama persis. Kemudian kata Nabi SAW, hatta law dakhalu juhra dabbin, bahkan kalau mereka masuk dalam lubang dab. Lubang dab itu apa? Kadal padang pasir, ya. Bukan biawak. Kalau biawak haram dimakan, ya. Ya, dan ini repot sebagian orang, ya biawak padang pasir lah. Sebagian orang terjemah ini kejadian di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan Nabi makan apa? Dhab. Diterjemahkan makan biawak. Sunnah makan biawak. Biawak diambil kemudian dimakan. Padahal biawak itu karnivora, dia makan apa? Daging, dia buas. Dia makan tikus, dia makan ayam. Kalau dhab enggak. Oleh karenanya dhab itu kadal padang pasir. Dia lebih keren daripada kadal Nusantara. Jadi dhab itu boleh, dia halal untuk dimakan, ya. Nah, kenapa Nabi menyebutkan lubang dhab secara khusus? Nabi tidak sebutkan lubang buaya, ya. Mungkin enggak ada buaya di sana, ya. Kemudian Nabi tidak menyebutkan lubang ular, kan banyak hewan-hewan punya lubang. Banyak hewan-hewan punya lubang, ular punya lubang, hewan ini punya lubang, hewan ini punya lubang. Kenapa Nabi menyebutkan lubang dhab secara khusus? Wallahu alam, sebagian orang berusaha mencari hikmahnya. Kata mereka, lubang dhab itu istimewa. Lubang dhab istimewa. Keistimewaannya pertama, lubangnya berliku-liku. Jadi lubang dhab itu, ya, dia tidak lurus begini, tapi dia bengkok, nanti ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, bengkok dia. Kalau masuk tuh setengah mati, paham? Kesana turun lagi bawah, setengah mati. Jadi lubangnya apa? Berkelok-kelok. Susah. Yang kedua, lubang dhab itu hanya satu lubangnya. Dalam kurung buntu. Paham? Beda hewan-hewan lain itu lubangnya ada lubang masuk, lubang apa? Keluar. Terkadang lubangnya bercabang-cabang kanan kiri. Sehingga kalau ada yang mau tangkap sini dia bisa kabur ke kiri, bisa kabur ke kanan, dia bisa melarikan diri. Kalau lubang dhab sudah dia masuk, jalan keluarnya lubang masuknya itulah lubang keluar. Sehingga orang kalau mau nangkap dia tinggal nunggu di satu lubang. Ya. Artinya apa? Ente kalau masuk lubang ini ente pasti enggak selamat, paham? Karena enggak ada jalan keluar, ya. Seandainya ada orang Yahudi masuk ke situ, terperangkap di lubang yang buntu tersebut, pasti ada orang Islam yang masuk. Yang ketiga, katanya lubang itu kotor, ya. Karena dia buntu maka dia apa? Kotor. Artinya kalau disuruh milih masuk lubang dhab atau masuk lubang buaya, mending masuk lubang apa? Buaya. Yang penting buayanya enggak ada, ya. Dan susah, lubangnya kecil. Ini kata para ulama, biasa orang Arab tatkala menyampaikan suatu dengan hiperbola, suatu yang mustahil untuk menekankan penekanan, ya. Nabi mengatakan seandainya, dan tidak terjadi karena enggak mungkin manusia masuk di apa? Lubang dhab, lubangnya kecil. Tapi seandainya ada Yahudi atau Nasrani masuk dalam lubang dhab yang itu kotor dan bau dan buntu dan pasti di situ kebinasaan, enggak bisa jalan keluar, enggak ada tempat lari, pasti ada orang Islam yang akan ikut. Saking semangatnya mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu. Semangat luar biasa. Sama persis dan semangat. Ya. Artinya apa? Kalau sudah ngikuti Yahudi Nasrani tidak mikir-mikir lagi, langsung kemana? Lubang dhab, masuk juga. Enggak mikir-mikir. Menunjukkan semangat mereka untuk mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu. Mengikuti sunnah Nabi mikir-mikir. Sunnah masa sih? Ya, mikir. Kalau ngikuti orang Yahudi Nasrani, semua diikutin. Model baju, akidahnya diikutin, ya. Ibadahnya diikutin. Makanya dikatakan kalau ada yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani pasti ada umat Islam yang pernah mengikuti atau bakalan mengikuti suatu saat. Sampai orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa, ternyata muncul akidah wahdatul wujud, bukan cuma Tuhan bersatu dengan Nabi Isa, ini masih mending. Tuhan bersatu dengan seluruh makhluk, wahdatul wujud. Lebih parah daripada akidah Nasrani.
Dan kita lihat ya, apalagi kalau kita sudah. Jadi mereka ikuti dalam sisi ibadat, dalam sisi akidah ya. Kemudian dalam sisi adat istiadat, dalam sisi model-model fashion ya. Sampai Nabi SAW menyebut dalam riwayat, hatta law kana fihi man ya'ti ummahu alaniyah lakana fi ummati man yaf'alu dzalik. Sampai kalau ada orang Yahudi atau Nasrani menggauli ibunya terang-terangan, akan ada orang Islam yang mengikutinya. Saya kadang ini benar bisa terjadi enggak? Tapi bisa. Sekarang banyak media, orang bisa nonton macam-macam. Semua sampah-sampah ada di internet. Bisa jadi seorang bergaul dengan orang tuanya sendiri kemudian dimasukkan di internet. Bisa jadi seorang bergaul dengan kakak dan adiknya dimasukkan internet. Orang yang nonton bisa niru-niru, ya tidak? Dan yang nonton banyak orang Islam. Maka di sini sangat mungkin zaman sekarang. Sangat mungkin. Sampah yang mereka lihat mereka ikuti akhirnya sampah-sampah tersebut. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya semua kalau ada orang Yahudi berjalan kemudian sebelahnya rambutnya panjang, sebelahnya botak, pasti ada orang Islam yang ikut. Dan ini tidak perlu tanya-tanya ya. Wah keren, Pak. Saya pas pergi di ngisi pengajian di mana? Di Qatar. Dari Oman saya dari Qatar, saya mampir di bandara Qatar atau bandara Oman, saya lupa, bandara Qatar. Kemudian di situ banyak orang-orang asing. Tiba-tiba saya kaget lihat ada orang asing, orang bule ya, kepalanya botak, kemudian desain rambutnya di ujung sini, ada pohon kormanya di atas begini. Semuanya botak ya. Kita sih aneh tapi menurut dia keren ya, gitu ya sudahlah. Kok ada orang kayak gini, kata saya, bahlul. Rambut bagus-bagus dibotakin, di ujung tinggal kasih apa? Ada rumput sedikit sama pohon korma, kayak oase di tengah padang pasir. Kemudian saya pergi ke Australia ya. Saya ketemu dengan sebagian ikhwan-ikhwan, ternyata saya ketemu sebagian mereka punya anak orang Islam. Orang Islam Indonesia persis rambutnya seperti itu, Masya Allah. Benar. Sadaqah Rasulullah SAW. Benar Rasulullah SAW bilang, kalau ada yang bikin gini, pasti ada yang apa? Ngikutin. Pasti ada yang ngikutin. Bukan orang kafir, orang Islam. Ya. Ya, ngapain nanti bikin rambut kayak gitu ya? Ketemu monyet pun monyet tertawa ngelihatnya. Monyet aja enggak begitu. Baik, ini dalil semua bahwasanya semangat orang-orang Muslim untuk mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani sangat besar ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan kepada Nabi, Faris wa Rum, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudnya orang terdahulu yang akan diikuti Persia dan Romawi? Kata Nabi, iya, mereka juga. Jadi para ulama menjamakkan untuk masalah akidah, masalah adat istiadat, masalah tradisi, ibadat akan mengikuti Yahudi Nasrani. Untuk masalah hukum, politik, siasat mengikuti Romawi dan Persia. Ini sebagian ulama menjamak demikian. Artinya ada kecenderungan umat Islam untuk mengikuti orang-orang sebelum mereka. Baik. Kita kembali setelah kita bahas hadis ini ya. Sampai masalah perpecahan pun demikian, sebagaimana Yahudi Nasrani terpecah-pecah, umat Islam juga mengikuti mereka terpecah-pecah. Maka dia mengatakan iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Sungguhnya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila 72 firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil umma ila 73 firqah. Dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Seakan-akan seluruh kegiatan Yahudi Nasrani diikuti oleh kaum muslimin dan kaum muslimin punya bid'ah yang baru yang tidak dimiliki oleh Yahudi Nasrani. Paham? Saya ulangi, Yahudi Nasrani punya ibadah-ibadah macam-macam, ada umat Islam pasti yang ngikut, dan umat Islam punya inovasi baru yang tidak dimiliki oleh mereka, sehingga jumlahnya 73. Baik, kita kembali kepada awal bab. Di antara dalil yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Wahab bahwasanya akan ada umat ini yang terjerumus dalam kesyirikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Surat An-Nisa ayat 51.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian daripada Alkitab, yaitu diberikan ilmu tentang Taurat, yaitu orang Yahudi, mereka punya ilmu. Nasibun minal kitab ai ilmu, mereka punya ilmu tentang Taurat. Ternyata mereka sudah punya ilmu tentang Taurat, ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sifat mereka yu'minuna bil jibti wa tagut, mereka beriman kepada al-jibt wa tagut. Al-jibt ditafsirkan sihir atau dukun, at-tagut ditafsirkan syaitan. Ternyata mereka beriman kepada sihir dan mereka beriman kepada dukun dan mereka beriman kepada syaitan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir atau orang musyrikin Arab bahwasanya kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ini orang Yahudi, waktu mereka pergi dari Madinah, mereka pergi ke kota Mekah, disebutkan adalah Huyai bin Akhtab, kemudian Ka'ab bin Ashraf. Huyai bin Akhtab bapaknya Safiyah radhiyallahu anha. Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, ya, kepala kabilah Bani Nadhir. Kemudian dia mencari sekutu dari orang-orang musyrikin, dia ingin memprovokasi orang-orang apa? Musyrikin, di antaranya untuk menyerang, ya, kota Madinah dalam perang Khandaq, ya. Maka dia pun datang ketemu dengan mereka. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka bertanya, "Wahai Yahudi, kalian kan orang-orang alim. Kalian punya Taurat. Menurut kalian lebih baik mana? Kami atau Muhammad?" Kalau mereka bilang Muhammad, selesai, mereka enggak bakalan bantu Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi dalam rangka untuk meminta bantuan orang-orang musyrikin karena ingin memprovokasi orang musyrikin, terpaksa mereka mengatakan kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Padahal mereka tahu bahwasanya Islam lebih baik daripada kesyirikan, daripada penyembahan terhadap berhala. Inilah yang disebut dengan mudahanah. Mudahanah yaitu menghalalkan yang haram, ya, dalam rangka untuk mengambil hati. Ini tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau mudarat, mudarat artinya mengambil hati dengan tidak ada penghalalan yang haram, tapi menunda misalnya nahi mungkar, ini tidak mengapa. Contoh misalnya, seorang berdakwah kepada orang yang perokok. Kalau dia menjalankan cara yang benar, dia berdakwah orang itu merokok di depan dia. Dia melakukan mudarat, dia tidak langsung tegur rokoknya, dia tegur yang lain, jangan syirik. Dia bahas yang lebih besar, sementara dia batu-batu dia tahan. Ini namanya mudarat. Dia tidak langsung tegur masalah apa? Rokok, dia tunda, enggak masalah. Karena ada masalah yang dia inginkan, dia harus menjelaskan perkara yang lebih besar. Orang ini terjerumus dalam rokok, terjerumus dalam kesyirikan. Maka yang dia bahas dulu adalah masalah apa? Kesyirikan. Meskipun waktu dia berdakwah dia batu-batu. Itu namanya mudarat, tidak langsung ditegur. Yang kedua mudahana. Mudahana yaitu menghalalkan yang haram. Dia tegur orang yang merokok, tiba-tiba orang merokok bilang, "Ini rokok enak ya, bagus kan?" "Oh iya, bagus." Nah, ini berarti boleh enggak? "Oh, boleh, halal, enggak apa-apa." Ini enggak boleh namanya. Gara-gara ingin mengambil hatinya dia menghalalkan apa? Rokok. Bahkan dia bilang, "Sini, saya juga minta rokok sini." Atau dia tahu musik itu haram, tapi dia ingin mendakwahi para pemusik. Maka dia datang ke situ, dia ikut main gitar, ikut main piano. Dalam apa? Saya ingin berdakwah. Ini enggak boleh. Atau dia ingin mendakwahi para peminum khamar, maka dia gaul dengan mereka. Enggak mungkin kita dakwahi mereka, gaul dulu. Gaul artinya minum khamar juga. Ini enggak boleh. Ini namanya mudahana, menghalalkan yang apa? Yang haram. Ini tidak dilarang dalam Islam. Tapi silakan azan dulu. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, adapun sisi pendalilan dari ayat ini, yaitu jelas di antara ciri-ciri orang Yahudi, ya, mereka beriman kepada al-jib wa tagut, beriman kepada sihir, kepada dukun dan kepada syaitan. Nah, kalau ada orang Yahudi yang beriman dengan ini semua, maka pasti ada orang Islam yang ikut. Itu maksudnya demikian. Karena kita punya kaidah tadi, Rasulullah telah bersumpah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar sungguh-sungguh akan mengikuti jalan-jalan orang-orang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Selama ada Yahudi dan Nasrani beriman kepada sihir dan dukun, maka akan ada umat Islam yang beriman. Dan ada atau tidak? Ada. Betapa banyak orang Islam jadi penyihir. Oleh karenanya banyak nenek sihir dan banyak kakek sihir. Terbukti. Dukun juga banyak. Bahkan sebagian kiai jadi apa? Dukun. Bahkan saya dengar sebagian dukun diekspor ke Malaysia.
Saking hebatnya dukun tersebut, dia buka perguruan di sana ya. Jadi selama keyakinan kesyirikan tersebut diyakini oleh Yahudi dan Nasrani, maka akan ada umat Islam yang mengikutinya. Maka ini dalil dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah bahwasanya bahwasanya akan ada umat Islam yang terjerumus dalam kesyirikan, beriman kepada sihir, beriman kepada dukun, beriman kepada syaitan. Dan ini juga peringatan kepada kita bahwasanya seorang punya ilmu belum tentu dia selamat. Lihatlah orang-orang Yahudi, utu nasibam minal kitab, diberikan sebagian ilmu dan mereka punya ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki ya. Justru mereka tersesat di atas ilmu. Makanya mereka disifati dengan al-maghdub alaihim, yaitu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimurkai? Karena mereka sudah punya ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pekan depan pembahasannya. Kita jawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, bagaimana status Khawarij menurut pandangan Ahlus Sunnah? Apakah kafir? Apa benar ada ijma menyatakan Khawarij tidak kafir? Pendapat yang benar, memang ada khilaf, tetapi yang benar Khawarij tidak kafir. Ya, diriwayatkan Ali bin Abi Thalib berkata, minal kufri farru. Apakah mereka orang kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekufuran. Apakah mereka orang-orang munafik? Orang-orang munafik la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Adapun orang Khawarij ibadahnya luar biasa. Baca Qur'annya luar biasa, salat malamnya luar biasa, puasanya salat biasa, luar biasa sampai Nabi berkata, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan merasa minder wahai para sahabat kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Kalian akan merasa remeh tentang puasa kalian kalau kalian bandingkan dengan puasa orang-orang Khawarij. Sehingga orang Khawarij mereka ibadah mereka sangat luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang melakukan pembangkangan terhadap kami ya. Di antara dalil bahwasanya Khawarij bukan orang-orang kafir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah. Kalau mereka orang kafir, maka Ali bin Abi Thalib akan mengambil harta mereka sebagai ghanimah. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak menjadikan istri-istri mereka sebagai sabaya, sebagai tawanan perang. Ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak bermuamalah dengan orang Khawarij dengan muamalah kufar, tidak ya. Jadi mereka yang benar, mereka tidak kafir, tapi mereka tersesat. Ya, sampai sekarang orang Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin, mereka demikian, ibadahnya luar biasa. Kita terkadang terpesona melihat mereka, tapi luar biasa pemikiran mereka. Kaum muslimin apa? Kafir. Oleh karena kita tidak boleh bermudah-mudahan dengan mereka. Antum bayangkan orang-orang Khawarij yang ada di Arab Saudi. Mereka sempat ingin mengebom tangki minyak kilang minyak di Arab Saudi. Yang di sekitar kilang minyak tersebut ada pemukiman ribuan orang dan tidak berhasil. Kalau kita nganggap remeh, kasihan mereka juga Islam, mereka juga sunnah, mereka semangat. Antum bayangkan kalau mereka ngebom ribuan orang yang mati. Ya. Jadi kalau ente kasihan sama mereka, ente tidak kasihan sama ribuan orang yang bakalan apa? Meninggal dunia. Ya. Nah, sebagian orang kemudian bela-bela ISIS, ya akhi, taqillah. Ya. Ini bukan Muhammad sepele. Orang kalau sudah terjerumus dalam bid'ah, otak mereka enggak jalan ya akhi. Coba lihat perempuan ngebom, bawa anaknya disuruh ngebom juga. Ngebom bunuh diri mati, yang mati berapa? Kalau hitung-hitungan ini bahlul ya. Coba mereka ngebom 4 orang, yang mati mungkin cuma 3 orang. Kan konyol namanya. Kalau dia ngebom yang mati 1000 masih mending. Ini tempat yang bom yang mati cuma berapa? Tapi subhanallah, lihat otak enggak jalan. Saking enggak jalan otaknya, mereka ngebom orang di masjid. Coba mau dapat bidadari, ngebom di mana? Di masjid. Langsung dapat bidadari. Langsung buka puasa, mau ngebom buka puasa dulu, kemudian ngebom katanya mau buka puasa sama Nabi SAW di surga. Ya akhi, di surga sudah enggak ada puasa. Di mana subhanallah? Otak enggak jalan. Orang udah kena bid'ah, hati-hati. Jadi oleh karenanya, nah itu berlaku dalam semua bid'ah ya. Betapa banyak orang kalau sudah terkena bid'ah, otaknya sudah enggak jalan. Coba minta ke kuburan. Gimana minta ke kuburan? Orang mati sudah tidak bisa
Mandi, makanya kita yang mandikan. Sudah tidak bisa pakai baju, kita yang kafankan. Sudah tidak bisa solat, kita yang solatkan. Sudah tidak bisa masuk ke rumahnya, kita yang kuburkan. Setelah itu kita minta sama dia. Kalau dia bisa mandi, kita bilang ente mandi sendiri, ngapain kita mandikan ente? Kalau dia bisa pakai baju, kita suruh pakai kafan sendiri. Tapi lihat orang-orang sudah terkena pemikiran bid'ah, minta ke kuburan. Minta ke kuburan. Lihat orang-orang yang terkena tasawuf. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Syafi'i yaqul. Kata Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man tasawwafa anna rajulan idza tasawwafa awwal an-nahar la ya'ti al-'asr illa qad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i." Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Coba lihat orang jaga la ilaha illallah 2 jam. Ya akhi ente bahlul apa begini? Kalau kita yang gemuk-gemuk gimana cara berzikir begitu? Ya sekarang berjam-jam begini, loncat sini nari dari mana itu? Apa itu dari Islam? Mana akalnya enggak jalan? Kalau ente ingin ikut sunnah Nabi, ente salat malam 2 jamnya sampai kaki bengkak, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan joget-joget, loncat-loncat seperti itu. Menari-nari. Tasyabbuh dengan orang-orang Nasara, ya. Makanya ikhwan hati-hati, kita berusaha terus berada di atas manhajus salaf, ya, jangan terpengaruh dengan bid'ah, jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan mereka. Ada syubhat tinggalkan jauhi, jangan coba-coba dengar syubhat. Hati itu lemah, ya. Al-qulub dha'ifa wa syubhat khattafah. Hati itu lemah dan syubhat menyabar-nyabar. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.